Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belva Cantika Putri Hertanto sebagai Ketua MPK Angkatan 19 dan juga rekan saya Nadira Ponsa Amri sebagai Wakil Ketua MPK Angkatan 19. Jadi pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke question box Instagram MPK dan OSIS bersama narasumber kita hari ini yaitu Bu Lela. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau haid tapi wudhu nggak apa-apa kan ya? Kalau haid, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke, ada pertanyaan dari siapa? Dari kelas siapa? Dari kelas berapa? Dari WA ya. WA berarti ya. WhatsApp. Pertanyaannya, kalau lagi haid wudhu boleh enggak ya? Oke, kita lihat dulu dari hukum dasarnya. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Hadas besar apa hadas kecil? Kalau hadas kecil contohnya apa aja coba? Buang air kecil. Jadi buang air kecil, buang air Besar. Buang air besar kenapa gak jadi hadas besar? jadi kalau yang sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu itu hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, dan tidur itu termasuk hadas kecil. Ketika kita mau berwudu itu harus berwudu ya. Adapun hadas besar seperti haid, nifas, wiladah, junub, kalau kalian sudah tahu junub itu apa ya. Nah, itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar. Lalu pertanyaannya, jika sedang haid apakah boleh berwudu? Nah, yang ibu pelajari selama ini dan ibu dapatkan dari guru bahwa ketika orang itu sedang haid dan niat berwudunya untuk menghilangkan hadas kecil itu tentu saja tidak diperbolehkan, karena kalau kita lihat lagi dari niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan haid itu adalah hadas besar. Jadi dilihat dari niatnya berarti tidak diperbolehkan, kecuali kalau niat wudunya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saya niat wudu karena Allah Ta'ala, jadi sebelum tidur niat wudu nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas kecil sedangkan kita sedang berhadas besar, ya tentu saja tidak bisa ya, seperti itu. Jadi niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Berarti kalau mau wudu pas lagi haid diniatinnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Ya deh, langsung ke pertanyaan kedua. Usia haid itu dimulai sejak kapan? Oke. Ini perlu sekali sebagai perempuan ya untuk mengetahui tentang kewanitaan, terutama tentang fikih, yaitu darah haid. Jadi haid itu dimulai dari usia 9 tahun. 9 tahun tapi dalam hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Ya. Jadi dari umur 9 tahun. Nah, maka kalau ada anak umur 5 tahun keluar darah haid, keluar darah merah, itu bukan darah haid. Kalau darah nifas ya nggak mungkin juga, dia kan bukan orang yang sedang hamil tiba-tiba melahirkan keluar anak ya. Jadi bukan darah nifas, bukan darah haid, berarti darah apa? Nah, itu adalah darah istihadah. Istihadah itu apa? Darah yang keluar di luar waktu haid, seperti itu. Jadi itu tidak dihukumi haid, seperti itu. Jadi usia haid itu dimulai dari umur 9 tahun hijriah, hitungan hijriah, bukan hitungan masehi, seperti itu. Itu
jawabannya semoga terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Warna dan sifat darah haid itu apa aja sih? Oh, warna. Oke. Kalau kita biasanya haid ada yang berwarna-warni ya. Colorful dong. Magic hibini ada nggak yang haidnya seperti itu? Nggak ada ya. Oke, darah haid itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna coklat, dan ada juga yang keruh. Keruh itu antara kuning sama putih. Semoga tidak dilihat laki-laki ya, didengar laki-laki ya. Tapi kayaknya kameramennya laki-laki ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kalau kita menemukan ketika haid, kadang kalau hari pertama itu kadang warnanya hitam, coklat. Nah, ada kalau udah lagi 2 hari 3 hari tuh lagi banjirnya, banyak-banyaknya banjir kayak apa aja. Yang lagi banyak-banyaknya itu warnanya merahnya pekat, kayak warna merah ati seperti itu. Dan warna kuning itu mau mendekati, mau berakhir coklat, kuning baru ke kuning agak putih atau keruh. Nah, batas ketika wanita itu sudah dikatakan bersih, jadi jangan sampai kita melihat masih ada warna kuning itu, jangan sampai kita mandi besar dulu, tunggu sampai bersih. Seperti itu, bersih itu sampai warnanya putih atau keluar cairan ke perempuannya itu keputihan seperti itu. Jadi kalau masih ada coklat walaupun cuma setetes itu sama saja masih haid. Ya, flek gitu ya. Jadi jangan buru-buru, tenang. Haid itu justru menjadi apa sih namanya? Menjadi hadiah buat kita sebagai perempuan ya. Lumayan gak puasa tapi kita harus mengkodo ya. Seperti itu. Sekarang ke yang terakhir, durasi haid biasanya berapa lama? Oke, ada aqallul haidi, ada wa aksaruhu. Aqallul haidi itu paling sedikitnya haid adalah yaumun walailatun. Yaumun sehari walailatun semalam, jadi sehari semalam. Atau dalam hitungannya 24 jam, 24 hours. Jadi 24 jam. Nah 24 jam itu bukan melulu keluar darah melulu gitu, sampai pendarahan gitu. Atau sampai kalau bukan stres, aku stres saya menghadapi ujian ya. Bukan stres, kayak anemia. Ya, jadi bukan 24 jam tuh keluar terus ngocor gitu, bukan. Jadi ada kalanya 24 jam tuh hitungannya bisa jadi sehari itu keluarnya dari jam 7 sampai jam 12 itu berapa jam berarti? Jam 7 sampai 12. 5 jam. Terus besoknya lagi 5 jam terus sampai kira-kira 5 hari. Berarti 5 kali 5 berapa? 25. Berarti 25. Berarti sudah lebih dari 24 jam. Itu sudah dikatakan haid. Jadi kalau haid yang belum mencapai 24 jam itu berarti bukan haid tapi istihadhah, dan dia wajib untuk tetap sholat. Seperti itu. Dan bagaimana paling banyaknya haid? Aksaruhu, yaitu paling banyaknya itu khamsata asyara yauman bilayaliha. Jadi 15 hari 15 malam. Paling banyaknya itu. Ya, seperti itu. 15 hari 15 malam itu bisa jadi hitungannya seperti tadi, kalau sehari kita tungguin pagi keluar dari subuh sampai jam 8 misalkan keluar. Kita lihat lagi besoknya, ternyata sama aja. Sampai 15 hari, hitungannya udah sampai 24 jam, 24 atau lebih, itu sudah dikatakan haid. Tapi ternyata dari 7 hari itu yang keluar cuma 20 jam, itu bukan haid. Maka yang sudah ditinggalkannya tadi, yang sudah kita kira itu haid, maka kita wajib untuk mengqadha sholatnya. Seperti itu. Jadi bagaimana? Paham? Sudah. jelas ya. Ya, seperti itu. Kayaknya udah cukup ya, udah ada pertanyaannya 4 tadi tentang kewanitaan, langsung dijawab juga sama Bu Lela. Langsung ditutup aja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pertanyaan sudah terjawab. Saya Nadira Konita Amri. Dan saya Belva Cantika Putri Hartanto. Kami pamit untuk undur diri. Semoga pertanyaan tadi bisa terjawab dan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi